teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat drama singkat tentang sejarah Danau Senenggoang. Pertama-tama kami perkenalkan watak dan karakter kami masing-masing. Saya sebagai pembaca dongeng. Di sini saya sebagai orang lumpuh. Di sini saya sebagai orang buta. Dan saya berperan sebagai si Lawe dan si Nenek. 3. Pada zaman dahulu, sebelum tempat itu menjadi danau, hiduplah dua orang laki-laki, yang satu buta dan yang satu lumpuh. Mereka hidup terisolir dari masyarakat yang lainnya. Mereka berdua tidak tinggal dalam satu rumah, tetapi mereka tinggal berlainan. Jarak rumah si lumpuh dan si buta tidaklah terlalu jauh, sehingga masih bisa saling memanggil dari rumah masing-masing. Di rumah mereka jarang bahkan sulit untuk diingat kapan mereka dikunjungi oleh seseorang. Hanya ada seekor anjing peliharaan mereka yang datang ke rumah si lumpuh, kemudian ke rumah si buta. Anjing itu diberi nama Lawe. Lawe tidak tinggal menetap di rumah si lumpuh dan si buta. Lawe kadang di rumah si lumpuh dan kadang di rumah si buta. Pada suatu hari, si buta kelaparan karena tidak ada api untuk memasak nasi atau untuk membakar sesuatu. Dia memberitahukan keadaannya itu kepada si lumpuh. Si lumpuh menaruh belas kasihan, memberikan pertolongan, membawakan si buta api. Si buta selalu minta tolong si lumpuh, berpikir keras bagaimana cara untuk menolong si buta. Pikir punya pikir, akhirnya si lumpuh menemukan cara, yaitu dengan mengikatkan puntung api di ekor si Lawe yang kebetulan waktu itu berada di rumahnya si lumpuh. Pada saat dia menemukan ide itu, lalu dia memanggil si buta dan memberikan tungkunya kepada si buta. Betapa senangnya si buta. Lalu si lumpuh memberikan petunjuk kepada si buta untuk memanggil si Lawe. Setelah petunjuk itu dipahami oleh si buta, mulailah si lumpuh mengerjakan itu semua dengan mengikatkan puntung api di ekor si Lawe. Selesai diikatkan pada ekor si Lawe, lalu si lumpuh menyuruh si buta untuk segera memanggil si Lawe. Lawe, si buta memanggil si Lawe, dan nada panggilan itu seakan-akan di rumah buta telah disiapkan makanan buat si Lawe. Si Lawe segera melompat dari rumahnya si lumpuh menuju ke rumahnya si buta. Maka pada saat itu, ekor si Lawe terangkat ke depan sehingga puntung api yang terikat di ekornya si Lawe mengenai badannya si Lawe. Lawe terkejut dan mengaik-ngaik ke sana kemari, tidak karu-karuan. Melihat tingkah Lawe seperti itu, si lumpuh tertawa bahak-bahak. Hahaha. Dan si buta juga ikut tertawa karena mendengar suara si Lawe yang kai-kai ke sana kemari. Hahaha. Si Lawe bukannya ke rumah si buta, tetapi dia lari potang-panting berusaha melepaskan benda asi yang diikatkan pada ekornya. Peristiwa itu menjadi tontonan menarik bagi si lumpuh. Akhirnya mereka berdua tertawa dan tertawa. Hahaha. Pada saat itu, tiba-tiba datang angin ribut dan dari kejauhan terdengar suara memanggil si lumpuh dan si buta. Buta, lumpuh. Demikian suara itu memanggil. Mendengar panggilan itu, si buta dan si lumpuh terkejut dan ketakutan. Kian lama semakin mendekatlah suara panggilan itu. Dan tiba-tiba si buta dan si lumpuh melihat seorang kakek berambut panjang dan berjenggot putih membawa tombak menghampiri mereka. Setelah tiba di hadapan mereka, kakek itu bertanya kepada si buta dan si lumpuh, "Kalian berdua mau makan apa? Mau makan nasi atau mau makan bubur? Segeralah menjawab," serunya. Si buta menjawab,
kami mau makan bubur. Kakek berkata, tunggulah sebentar. Kakek itu menghentakkan tombaknya ke tanah. 5 menit kemudian, dari dalam tanah keluarlah air panas. 5 menit kemudian dari dalam tanah keluarlah air panas. Air itu keluar semakin lama semakin deras dan mengganas, menggenangi halaman rumah si buta dan si lumpuh. Pada waktu itu kakek tua tadi menghilang, sedangkan si buta dan si lumpuh menjerit-jerit minta tolong. Karena mereka sudah mulai terendam air panas, sebab air itu semakin lama semakin besar, tetapi jeratan mereka sia-sia. Dan akhirnya air yang menggenangi halaman rumah mereka menghanyutkan si buta dan si lumpuh. Dan mulai saat itulah terjadilah sebuah danau, dan danau itu diberi nama Danau Sanonggoa.